Chang Jiwan memandang langit berbintang di kejauhan, mencari-cari beberapa saat menurut peta bintang yang diberikan Kaisar Changlang kepadanya. Kemana kita akan pergi? Itu sangat penting. Tapi karena itu sangat penting, saya tidak bisa memastikan apakah itu dilanggar pada masa itu, atau sejauh mana itu dihancurkan oleh musuh-musuh itu. Hanya setelah masuk, saya berharap untuk tetap utuh. Membandingkan lintasan dari bintang-bintang di sekitarnya, Chang Jiu dengan cemas berkata, hampir sampai. Saudara Feng, yakinlah, ini pasti tempat suci dengan peluang besar bagi klan Heze. Jika tidak diinjak-injak, itu akan lebih bermanfaat bagi kita daripada mendapatkan kerangka Kaisar Iblis. Qin Yichen terkejut. Chang Jiwan berkata dengan percaya diri, sepertinya itu adalah tanah suci. Dan Chang Jiwan segera tersenyum dan berkata, Saudara Feng tahu bahwa semua kaisar memiliki kekuatan mereka sendiri, dan apa yang terbaik dari klan Heze. Qin Yichen menggaruk kepalanya, dia benar-benar tidak jelas tentang ini. Chang Jiwan tersenyum misterius, ketika kamu sampai di tempat itu, Saudara Feng akan mengetahuinya. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Anda menyebutkan ini atas inisiatif. Mengapa Anda menjualnya? Itu hanya melihat penampilan Chang Jiwan, bukan karena dia berpura-pura misterius, tapi bahkan dia tidak yakin apakah tanah suci di Heze Zudi masih ada. Beberapa hari kemudian, Chang Jiwan tiba-tiba mengejutkan sosoknya. Pola bintang beredar, dan matanya terkunci ke arah sana. Qin Yichen terbang jauh di tengah kerumunan, dan melihat tirai cahaya mengambang di antara bintang-bintang. Setelah dia mati lebih dekat, tirai cahaya ini tampaknya berada di persimpangan wilayah bintang di sekitarnya, mengembunkan kekuatan besar wilayah bintang. Mata Qin Yichen berkedip, ada ruang di balik tirai tipis ini. Aneh, ruang ini begitu indah bahkan aku tidak bisa memahaminya. Dan Chang Jiwan di samping telah mengeluarkan segel Dewa Heze, dan mendesak garis keturunan Heze-nya sendiri, dan melihat tirai cahaya bergelombang, yang benar-benar cemerlang. Saudara Feng, jangan khawatir, di sini, di Tanah Suci, Xiao-Xiao yang ingin masuk tanpa izin harus membayar harga yang sangat mahal. Karena itu, yang mengejutkan Qin Yichen adalah Chang Jiwan mengeluarkan cabang besar sambil berbicara, dan ekspresinya menjadi waspada. Saudara Jiwan, bukankah maksudmu? Chang Jiwan Ning berkata, sulit bagi orang luar untuk masuk tanpa izin di Tanah Suci di sini. Tetapi saya tidak dapat menjamin seperti apa di sini. Mungkin, telah menjadi bencana besar. Pokoknya, tidak apa-apa, berhati-hati. Melihat bahwa Chang Jiwan bahkan telah mencabut cabang-cabang yang luas, jelas bahwa masalah ini tidak sepele. Qin Yichen juga adalah kaisar bihai di tangannya, menatap yang pertama, dan terbang ke tirai cahaya. Saat dunia bergerak naik turun untuk sementara waktu, Qin Yichen jelas merasa bahwa dia telah melintasi lapisan ruang. Tetapi sebelum dia dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas, dia merasakan kegelapan yang menyesakkan membanjiri. Hati-hati. Chang Jiwan sepertinya sudah lama dipersiapkan. Melambai-lambaikan dahan pepohonan yang luas, memancarkan cahaya cemerlang, dan menghalau kegelapan. Namun kalaupun ia menduganya, wajahnya menjadi sedih saat melihat kegelapan. Mengamati satu daun dan mengetahui musim gugur, sinar kegelapan ini dapat tetap ada di sini, yang menunjukkan bahwa tempat suci di sini juga tidak dapat lepas dari malapetaka. Ini adalah Qin Yichen memegang senjata Kaisar Bihai, dan dia terkejut. Kengerian yang tersembunyi dalam kegelapan tiba-tiba mengingatkannya pada warisan Kaisar. Namun, Qin Yichen tidak menunggu Qin Yichen memikirkannya, tetapi dia melihat semburan kemandulan datang. Itu semacam keagungan seperti magma. Itu hanya berbeda dari panas magma. Meteorit tandus ini dapat membakar semua vitalitas dan menghadirkan semburan kegelapan merah, membakar langit secara menyeluruh. Tanda seru. Senjata Kaisar Bihai adalah satu-satunya cara untuk hampir menghancurkan Huang Mei ini. Dan Qin Yichen juga menyadari bahwa tanah suci di sini mungkin telah hilang. Saya melihat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak antara langit dan bumi. Selain kehancuran yang dihadapi Qin Yichen, yang menghapus vitalitas semua jalan, dan kegelapan yang tampak seperti warisan Kaisar, ada juga cara jahat yang tampak seperti tubuh Xie Feiling hanyut. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan supernatural dari banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar menghancurkan tempat ini, menyebabkan dunia runtuh dan jalan hancur. Qin Yichen tidak berharap dunia di balik tirai cahaya ini akan begitu hancur, dan tampaknya Kaisar Iblis Hitam hanya bisa dianggap sebagai salah satu orang kuat yang menginvasi tanah leluhur Heze. Dilihat dari dampak kekuatan supernatural yang menghancurkan tempat ini, Kaisar Iblis Hitam tidak terlalu menakutkan. Tapi Chang Jiwan tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia tidak ingin menerima semua yang ada di depannya. Memegang pedang kayu, cabang-cabang pohon yang luas juga melambai dalam semburan, mengusir kegelapan di depannya. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia harus memegang senjata kekaisaran Bihai dan maju dan mundur bersama dengan Chang Jiwan. Mengenai tempat suci ini, wajah Putri Wenxing serius dan sepertinya mendengar sedikit. Tetapi itu menjadi pemandangan seperti itu, yang membuat mereka tidak mau. Multilingual, harus berkorban.
debut dengan kekuatan supernatural dan atasi semua rintangan bersama. Setelah sekian lama, Chang Jiwan sepertinya kelelahan, dan cahaya ilahi dari cabang-cabang yang luas tidak menentu. Dia melihat segala sesuatu yang hancur di depannya, tidak mau. Ini masih larut. Sampai saat ini, Qin Yichan punya waktu untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun tempat ini jelas hancur, keajaiban di sini masih menggerakkan Qin Yichan. Melihat dunia, ada gunung yang tertutup salju yang lebih megah dari bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi gunung yang tertutup salju telah runtuh, dan ada air yang mengalir lemah. Tetapi air yang lemah telah diserang oleh kegelapan dan menjadi kotor. Ada juga gunung suci, bahkan keajaiban suci seperti Gua Feng Chaolong, dan bahkan kuil kuno yang megah. Tetapi tanpa kecuali, semuanya dihancurkan oleh kekuatan supernatural yang tersisa di sini. Apakah itu pegunungan yang tertutup salju atau sungai Kansui? Tempat suci manapun membuat Qin Yichan merasa sakral dan transenden, bahkan jika rusak, tetap menyentuh. Sulit bagi Qin Yichan untuk membayangkan betapa megahnya tempat-tempat suci ini jika tidak dihancurkan. Dan setidaknya ada ratusan tempat suci seperti pegunungan tinggi yang tertutup salju berdiri di ruang ini. Qin Yichan memandangi gunung yang tertutup salju yang sepertinya jatuh selamanya, tetapi selalu hancur. Dia dengan hati-hati menjelajahi telapak tangannya dan menyapu sepotong salju. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia tidak bisa menahan keterkejutan. Gunung yang tertutup salju ini, bisakah diubah dengan cara ilahi bawaan? Tanda seru. Qin Yichan terkejut bahwa gunung yang tertutup salju ini bukan hanya sekedar tontonan, dan bahkan banyak tempat suci lainnya dipadatkan dengan cara bawaan. Pada saat ini, Chang Jiwan sepertinya hampir tidak menenangkan kesedihan di hatinya, mengertakkan gigi dan mengangguk, tepat. Panggilan. Chang Jiwan menghela nafas lega, tetapi matanya masih bergetar ketika dia melihat ke langit dan bumi. Saudara Feng, aku hanya ingin memberitahumu, apa kepala klan Heze? Sekarang kamu bisa melihat bahwa klan Heze sedang mempelajari misteri dewa bawaan saat itu. Apa? Tanda seru. Qin Yichan tidak berani membayangkan, tetapi semua ini sepertinya tidak mungkin. Terutama ketika berbicara dari mulut Chang Jiwan, Qin Yichan tampaknya dapat mengingat sudut mulia klan Heze. Menyelidiki misteri dewa bawaan, seolah-olah kuasai keterampilan barbar untuk mengendalikan barbar. Suara Chang Jiwan bergetar. Meskipun klan Heze bukanlah saudara laki-laki dan perempuan Sifang Naga sejati, itu jelas merupakan ras yang sangat hebat di antara banyak klan kekaisaran.